Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ika Nur Aziza. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai siklus pengembangan koleksi di perpustakaan. Nah, sebelum kita membahas siklusnya seperti apa, kita pahami dulu pengembangan koleksi itu apa sih. Jadi, pengembangan koleksi itu didefinisikan sebagai proses sistematis untuk membangun dan memelihara koleksi guna memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan. Maksudnya gitu ya. Jadi pengembangan koleksi itu tidak dilakukan secara singkat dan cepat gitu ya, tapi melalui proses secara sistematis ya, mulai dari memahami kebutuhan pengguna gitu ya, sampai pada evaluasi gitu ya. Tujuannya untuk memelihara koleksi ya, supaya koleksinya itu tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Nah, tujuannya apa gitu ya? Tujuan dalam pengembangan koleksi. Nah, yang pertama ini ada secara kuantitas maupun kualitas dengan tetap memperhatikan tuntutan, minat dan selera masyarakat pengguna perpustakaan gitu. Jadi dalam melakukan pengembangan koleksi, kita tidak asal menambah koleksi, tidak asal menambahkan koleksi, subjek koleksi, ya, jumlah koleksi yang ada di perpustakaan, tapi kita harus memperhatikan gitu ya. Dari tuntutan, maksudnya tuntutannya di perpustakaan ini tuh disesuaikan dengan kebijakan pengembangan koleksi seperti apa gitu ya. Dalam pengembangan koleksi aturannya seperti apa, kemudian minat dari masyarakat ya dan selera dari masyarakat yang kita layani itu apa gitu ya. Jadi tidak asal menambahkan koleksi, tidak asal menambahkan kuantitas jumlahnya bertambah tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan masyarakat pengguna perpustakaan itu sendiri. Nah, kemudian dalam melakukan pengembangan koleksi, ini penekanannya berbeda dari tiap-tiap instansi perpustakaan gitu ya. Mengapa? Karena perpustakaan sendiri ada beberapa jenis ya, seperti ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan juga perpustakaan perguruan tinggi. Nah, ini masing-masing kan berbeda ya dari setiap instansinya. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana penekanan kita dalam melakukan pengembangan koleksi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan tujuan institusi di mana perpustakaan itu berada. Misalkan di perpustakaan perguruan tinggi gitu ya, itu akan berbeda dengan eh, perpustakaan sekolah walaupun sama-sama instansi pendidikan gitu ya. Tapi tujuannya kan berbeda ya. Kalau misalkan di perpustakaan perguruan tinggi tujuannya lebih ke tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Jadi harus menyesuaikan. Beda lagi dengan di sekolah misalkan. Itu biasanya harus sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan usia yang ada di sekolah itu. Jadi tidak asal. Kemudian berbeda juga dengan nanti perpustakaan umum dan juga perpustakaan khusus. Karena yang dilayani masyarakatnya pun berbeda gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan pemustaka gitu ya. Jadi dalam pengembangan koleksi itu tadi ya harus disesuaikan bagaimana dan apa kebutuhan dari pemustaka itu sendiri. Misalkan kalau di perpustakaan perguruan tinggi itu mahasiswanya butuhnya apa sih? Nah, kemudian dosennya maupun tekniknya itu ya, kebutuhan informasinya apa? Itu harus disesuaikan. Begitu juga dengan perpustakaan di instansi yang lainnya dan disesuaikan dengan lingkungan ya, tentunya lingkungan di mana perpustakaan itu berdiri. Nah, begitu ya. Oke. Nah, dalam mengembangkan koleksi, ini ada beberapa asas yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama ada relevansi gitu ya. Ini sangat penting. Karena itu tadi dalam mengembangkan koleksi kita tidak asal dalam mengembangkan, menambahkan koleksi, tapi kita harus memperhatikan relevan nggak sih dengan kebutuhan pengguna kita, relevan nggak sih dengan usia dari pengguna kita gitu ya. Karena masing-masing tahapan usia itu memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda dan kebutuhan informasinya itu juga berbeda seperti itu. Nah, kemudian asas yang berikutnya ada berorientasi dengan pengguna gitu ya. Jadi kita memfokuskan pengguna sebagai orientasi pertama dalam pengembangan koleksi karena kaitannya dengan kebutuhan informasinya gitu ya. Maka dari itu kita harus tahu betul gitu ya apa kebutuhan dari pengguna kita gitu. Kita bisa memberikan eh, koleksi-koleksi yang relevan sesuai dengan minat dari pengguna kita. Kita bisa melakukan analisis kebutuhan itu tadi ya supaya mengetahui minatnya,
apa gitu dari pengguna kita. Nah, kemudian asas yang berikutnya ada kelengkapan ya. Jadi di sini maksudnya dalam pengembangan koleksi itu kita harus lengkap ya, seimbang dan sesuai dengan prioritas. Maksudnya bagaimana gitu ya. Dalam mengembangkan sebuah koleksi di perpustakaan kita tidak eh, apa namanya harus seimbang dalam subjek antar subjek koleksi yang satu dengan koleksi yang lain itu sebisa mungkin harus seimbang, tidak jomplang gitu ya. Dari misalkan subjek kosong kosong itu hanya lebih dominan daripada subjek yang lainnya. Nah, itu diupayakan harus seimbang kecuali kalau misalkan perpustakaan khusus ya. Biasanya kalau perpustakaan khusus itu kan memang lebih dikhususkan untuk bidang keilmuan apa. Nah, itu biasanya mengacu kepada pedoman dalam pengembangan koleksinya dan sesuai prioritas karena kita tidak mungkin dalam mengembangkan koleksi kita harus membeli semua koleksi yang kita minta gitu ya, karena itu biasanya berkaitan dengan keterbatasan dana gitu. Kita harus memiliki prioritas. Kira-kira mana sih yang lebih urgent untuk kita kembangkan gitu ya. Kita harus menimbang antar subjek yang satu dengan yang lain atau judul yang satu dengan yang lain, yang lebih prioritas yang mana, yang lebih sesuai, yang paling urgent saat ini itu yang mana gitu. Dan kemudian asas berikutnya ada kemutakhiran gitu ya, di mana dalam mengembangkan koleksi kita harus memperhatikan ini informasinya masih mutakhir atau masih relevan nggak di era saat ini, seperti itu. Kemudian asas terakhir adalah kerjasama. Nah, ini berkaitan dengan keterbatasan dana ya, karena itu tadi kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dari seluruh masyarakat pengguna yang kita layani gitu ya. Jadi untuk meminimalisir itu kita bisa melakukan kerjasama dengan perpustakaan lain gitu ya supaya bisa mengurangi biaya yang terlalu besar untuk kita keluarkan dalam pengembangan koleksi itu. Misalkan di perpustakaan kita punya kelebihan apa, kemudian yang belum punya apa yang sesuai dengan kebutuhan pengguna kita. Nah, kita bisa bekerja sama. Jadi bisa saling memberikan feedback ya dari kerjasama ini seperti itu. Nah, ini dia siklus pengembangan koleksi. Ada beberapa proses atau tahapan gitu. Ada community analysis, yaitu artinya analisis kebutuhan pengguna. Jadi kita harus mengidentifikasi gitu ya, kebutuhan pengguna kita itu apa gitu ya. Sehingga dalam analisis ini diperlukan pengumpulan data gitu ya, supaya kita mengetahui kebutuhan dari pengguna kita. Kita bisa menggunakan metode pengumpulan data teknik survei, ya, observasi, dan lain sebagainya itu. Sehingga dari data-data yang kita kumpulkan ini bisa menjadikan dasar informasi untuk perencanaan koleksi yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian pada tahap berikutnya ya, kita masuk ke dalam pembuatan kebijakan. Jadi kita dalam mengembangkan koleksi itu tidak asal, tapi harus ada pedoman kebijakan yang mengatur sehingga untuk mengurangi kebingungan petugas saat melakukan pengembangan koleksi, begitu saat pergantian petugas juga tidak berbeda-beda pengembangannya setelah petugas itu berganti gitu ya. Dan kemudian ada arahan yang jelas, aturan yang telah disepakati secara jelas dengan adanya pedoman kebijakan pengembangan koleksi ini. Maka dari itu, dokumen pedoman ini harus menjelaskan kriteria pemilihan bahan koleksi, sehingga isinya tidak hanya soal pemilihan, tapi juga mencakup hadiah, kerjasama, penyiangannya seperti apa, dan lain sebagainya. Semua kegiatan yang ada dalam pengembangan koleksi ini kita tuangkan ke dalam kebijakan pengembangan koleksi itu sebagai acuan atau pedoman. Nah, kemudian tahap berikutnya ada selection, yaitu kita memilih bahan yang akan kita kembangkan gitu ya. Kita bisa menimbang, menilai kualitas relevan nggak sih ya, harganya sesuai tidak dengan kemampuan kita, kemudian bermanfaat atau tidak bagi pengguna kita gitu ya. Nah, tadi skala prioritas itu masuk ke dalam tahap ini ya, pada saat seleksi. Nah, itu biasanya lebih mementingkan prioritas yang utama, seperti itu. Nah, kemudian pada tahapan yang kedua itu ya, ada akuisisi. Jadi kita memperoleh bahan yang telah kita pilih tadi, yang telah kita seleksi tadi, kita adakanlah melalui proses akuisisi ini ya. Dalam mengadakan koleksi, kita bisa melalui pembelian, kemudian hadiah, tukar-menukar, atau sumber lain. Nah, kemudian
masuk ke dalam tahap evaluasi. Nah, di mana kita menilai koleksi, apakah masih relevan nggak dengan kebutuhan pemustaka gitu ya. Sehingga nanti menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan seleksi di masa depan gitu ya. Dievaluasi selama ini gitu ya, eee, pengembangan koleksi yang kita lakukan itu seperti apa? Sudah efektif atau belum? Sudah mencakup semua aktivitas pengembangan koleksi yang semestinya atau belum? Dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna kita atau belum? Nah, itu kita melakukan evaluasi. Nah, kemudian ada tahap namanya deselect atau penyiangan dan juga weeding biasanya disebut weeding gitu ya. Jadi proses mengeluarkan bahan koleksi yang sudah usang atau tidak relevan ataupun rusak gitu ya. Tujuannya supaya koleksi tetap berkualitas, mutakhir, dan sesuai kebutuhan dari pemustaka gitu. Karena proses bidding ini sangat penting. Ini kaitannya dengan proses temu kembali informasi di dalam perpustakaan ya. Karena apabila semua koleksi dari zaman dahulu hingga saat ini kita tidak melakukan bidding, maka semua koleksi yang masih relevan dan informasinya tidak relevan dan juga koleksi yang rusak akan bercampur di dalam rak koleksi itu, sehingga akan mempersulit ya proses temu kembali dari pengguna perpustakaan, seperti itu. Maka pengembangan dan pengelolaan koleksi hanya akan berhasil jika terintegrasi penuh dalam seluruh operasional perpustakaan gitu ya. Biasanya di perpustakaan-perpustakaan besar gitu ya, setiap subdivisi itu ada bagian yang mengelola ya, ada staf yang khusus menangani sehingga masing-masing staf harus eh, berkoordinasi satu sama lain gitu ya supaya untuk mewujudkan ya, pengembangan koleksi yang terintegrasi itu tadi, dengan bantuan seluruh staf perpustakaan. Nah, demikian, yang bisa saya jelaskan. Di sini ada beberapa referensi yang mungkin nanti bisa dijadikan bahan bacaan tambahan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.